A. Pengertian struktur pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran, sehingga dapat menetapkan harga. Dengan adanya pasar, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam berinteraksi. Akan tetapi, dalam pasar itu sendiri mempunyai bermacam-macam perbedaan dan dalam menentukan harga sesuai struktur yang ada dalam pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat memengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan, skala produksi dan jenis produksi dalam menyeimbangkan sesuatu. Harga pasar memiliki berbagai cara, kelemahan dan kelebihan masing-masing sesuai struktur pasar. B. Struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar sangat penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar akan mempengaruhi tingkat efisiensi, jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi di pasar tersebut. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan ini berdasarkan pada ajaran Islam yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan ekonomi dalam masyarakat Islam dengan uraian sebagai berikut. Pertanggungjawaban individu merupakan hal yang mendasari dalam ajaran Islam yang ditentukan oleh Al-Quran dalam berbagai ayat dan perbuatan dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip dari pertanggungjawaban individu ini disebutkan dalam berbagai konteks dan kesempatan secara berbeda sebagai berikut. Yang A. Setiap orang akan dihisap secara individu dan ini diterapkan pada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cara bagi seseorang untuk menembus perbuatan jahatnya kecuali dengan mencari keriduan Allah dan melakukan amal baik. B. Tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. C. Tidak ada perantaraan dalam hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri adalah seorang utusan atau perantara tuntunan Allah untuk disampaikan pada manusia. D. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis. E. Islam sudah sempurna. C. Sejarah kebebasan ekonomi dalam masyarakat Islam. Di sepanjang sejarah masyarakat Islam, kebebasan ekonomi dijamin oleh tradisi masyarakat sebagai sistem hukumnya. Nabi Muhammad menolak penetapan harga, bahkan walaupun harga sangat tinggi. Penolakannya didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam bisnis, di mana tidak memperbolehkan produsen dalam menjual barangnya pada tingkat yang lebih rendah dari harga pasar. Secara praktik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menolak penetapan harga, walaupun ketika itu harganya sangat tinggi. Nabi Muhammad juga menolak menerima produksi pertanian sebelum produksi itu sampai di pasar. Secara teori, operasional menjamin terjadinya persaingan yang sempurna. Persaingan yang sempurna tersebut terjadi di dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Untuk mengawal kebebasan ekonomi agar berjalan di koridor yang berlaku, pemerintah bertugas menjadi regulator pasar. Kebebasan terkendali. Sebagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah, kebebasan dalam Islam dibatasi pada nilai syariah sebagaimana yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka di antara kamu. Yang D. Persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Jadi, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Apabila industri mendapat keuntungan yang besar, maka banyak perusahaan baru yang akan masuk ke pasar, dan apabila terjadi kerugian, maka beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar karena
Dalam pasar persaingan sempurna, setiap penjual dan pembeli mengetahui informasi yang sempurna tentang pasar. Keputusan yang salah dapat dengan mudah dihindari. Penjual dan pembeli bebas mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh luar termasuk pemerintah. Yang ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu pertama, pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual, namun mereka tidak dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. 4. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Yang kelima, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Baik, selanjutnya, dalam penentuan harga keseimbangan dibagi menjadi 3 macam waktu yang berbeda, yaitu jangka sangat pendek, jangka panjang. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna jangka sangat pendek. Dalam jangka waktu sangat pendek, produsen tidak dapat mengubah jumlah output yang ditawarkan di pasar. Jadi, dalam pasar persaingan sempurna jangka sangat pendek, penawaran tidak mungkin berubah karena barang harus dijual dalam jangka waktu yang sangat pendek. Hasil dari penjualan barang disebut penerimaan. Penerimaan ada 2 macam, yaitu penerimaan total dan penerimaan margin. Yaitu yang A, penerimaan total atau TR. Adalah hasil yang diperoleh perusahaan atau penjualan semua produknya ke pasar, yaitu A. Hasil kali dari jumlah barang yang dijual dengan harga barang per unit, atau TR sama dengan P kali Q. Dan yang B. Penerimaan margin atau MR adalah tambahan hasil yang diperoleh perusahaan karena bertambahnya barang yang telah dijual sebanyak 1 unit, yaitu hasil bagi dari selisih penerimaan total dengan selisih jumlah barang yang dijual. Yang kedua, pasar persaingan sempurna jangka pendek. Tujuan dari sebuah perusahaan biasanya adalah untuk memaksimalkan laba. Dalam jangka pendek, terdapat 4 kemungkinan dalam corak keuntungan atau kerugian perusahaan, yaitu A. Mendapat untung luar biasa atau untung melebihi normal. B. Mendapat untung normal. C. Mengalami kerugian namun masih dapat membayar biaya berubah. D. Mengalami kerugian dan menutup atau membubarkan perusahaan. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang, perusahaan dimungkinkan menyesuaikan seluruh inputnya agar sesuai dengan kondisi pasar. Dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang, apabila perusahaan ingin memaksimalkan laba, maka perusahaan akan memproduksi tingkat output di mana harga sama dengan ongkos margin atau MC. Jangka panjang atau yang disebut LMC. Kondisi keseimbangan jangka panjang terjadi apabila P sama dengan biaya margin jangka panjang atau LMC maksimal laba ekonomi, P sama dengan biaya rata-rata jangka panjang atau LATC atau laba ekonomi 0. Selanjutnya ada kebaikan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, tentunya para produsen mempunyai kebebasan untuk memiliki, yaitu memilih masukan atau keluar pasar dengan mudah. Apabila produsen mengalami kerugian, produsen dapat saja keluar dari pasar dan akan kembali lagi apabila produsen merasa akan mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual. Agar produsen dapat memaksimalkan keuntungan, maka produsen harus menggunakan sumber daya alam seefisien mungkin. Sedangkan keburukan pasar persaingan sempurna, yaitu pembelian tidak mempunyai pilihan yang lebih baik atau yang lebih unggul dari produk yang dijual, karena dalam persaingan pasar sempurna tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk lainnya yang dijual.
Keburukan lain yaitu tidak mendorong adanya inovasi karena sifatnya private atau menerima harga. Maksudnya adalah dalam pasar persaingan sempurna, semua produsen menerima harga. G. Pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan produsen, karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga atau price marker. Kemudian H. Ciri-ciri persaingan tidak sempurna. Yang pertama, dalam pasar terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihannya karena sedikit penjual yang ada di pasar. Kemudian yang I, macam-macam pasar persaingan tak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli: A. Hanya ada satu orang penjual. B. Terdapat banyak pembeli. C. Tidak mempunyai barang pengganti dalam waktu yang dekat. D. Adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kemudian yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat heterogen atau berbeda. Tetapi dalam waktu dekat ini, pasar ini mempunyai pengganti. Ciri-ciri pasar monopolistik: yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Yang ketiga, adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Yang kelima, promosi penjualan atau periklanan harus aktif.